Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Sofyan Sauri, Saya Ivan Maulana. Saya Asep Rohman. Saya Angmutadin Purnama. kelas 05 PPKN 001, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Agenda kami hari ini yaitu akan memberikan edukasi seputar Monumen Nasional. Sekaligus kami akan mencoba membuat suatu kreativitas yaitu miniatur Monumen Nasional dari bahan-bahan yang mudah didapatkan. Sejarah singkat Monas. Ide awal pembangunan Monas berasal dari seorang warga bernama Sarwoko Marto Kusumo, pembentuk Komite Nasional khusus pada tanggal 17 Agustus 1954. Sayembara 1, perencanaan Monas digelar pada tahun 1955. Sayembara 2, perencanaan Monas digelar pada tahun 1960. Sayembara dimenangkan oleh Pendridge Silaban dan Sudarsono. Tahapan pembangunan. Tahapan pertama tahun 1961 sampai 1965. Monas pertama kali dibangun di area seluas 80 hektar persegi pada tanggal 17 Agustus 1961. Ada tahu Monas gak? Tahu gak? Monas apa? Tahu gak adanya di mana? Di lapangan Medan Merdeka, di mana? Ibu kota Indonesia apa, ayo? Sekarang masih 3. Nah, Jakarta. Monas itu singkatan dari Monumen Nasional, adanya di lapangan Medan Merdeka di Jakarta. Udah pernah ke sana? Belum, nanti kita ke sana bareng ya. Salah satu komponen dari miniatur Monas. Ini kita dicoba oleh adik-adik kita proses penglema
Adapun tujuan kita membuat monumen nasional, miniatur monumen nasional itu untuk mengenalkan kepada adik-adik kita bahwasanya di Indonesia itu kita punya monumen nasional yang sangat bersejarah. Melalui monumen-monumen nasional yang bisa kita kenali di Indonesia, salah satunya ialah Monas yang ada di lapangan Medan Merdeka di Jakarta Selatan. Ini anak-anak sedang melem bagian pelataran atas ya Kang Sofyan ya. Komponennya sudah terbentuk. Ini ada bagian pelataran bawah, kemudian bagian bagian tubuh, dan ini bagian pelataran atas. Nah, selanjutnya yaitu kita menggabungkan ketiga komponen tersebut dengan cara melakukan pengeleman. Dilem kembali. Nah, sudah seperti ini enak nih. Jadi gambar ini sudah terlihat jelas kerangkanya ya. Rangka Monas ya. Karena kita juga mengukurnya dengan apa kalian? Dengan menggunakan Dengan skala. Dalam beruntung ya kita dulu ataupun sekarang pun masih belajar matematika. Apabila kita bisa mengukur skala monumen nasional, ini adalah bersejarah ya, bagi kita selaku warga negara Indonesia. Mudah-mudahan terus bisa menjaga kreativitas bangsa, menjaga sejarah dan keutuhan negara. Miniaturnya tadi sudah selesai. Kita sudah bisa melihat penampakan dari miniatur monumen nasional yang mirip sekali sama yang aslinya. Adik-adik, jadi Monas itu tadi adanya di lapangan Medan Merdeka Jakarta Pusat. Jadi di sana itu ada sebuah lapangan luas banget. Luasnya itu sampai 80 hektar, 80 hektometer. 80 hektometer itu sama dengan 800 meter. Ya. Nah, Monas itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada pelataran bawah, ada tugu, sama ada pelataran atas. Nah, di pelataran bawah ini tuh panjangnya yang aslinya ya, yang aslinya dari sini ke sini itu panjangnya 45 meter. Terus dari sini ke sini juga 45 meter. Jadi ukurannya 45 meter dikali 45 meter itu yang asli. Nah, untuk tugunya itu panjang dari sini, ketinggiannya sampai ke sini itu 115 meter. 115 meter yang aslinya tinggi gak? Tinggi. Kira-kira 115 itu seperti apa tingginya? Apakah seperti pohon kelapa atau segimana? 1 meternya segimana? Tahu adik-adik gimana nih 1 meternya? Perkiraan. Nah, ya belajar di situ juga kan ada museumnya juga. Itu nanti kita belajar apa aja bagian dari Monasnya itu apa aja. Jadi Monas itu bukan cuma bangunan yang dibangun oleh pemerintah dulu, tapi ada sejarahnya juga dan ada filosofinya masing-masing. Oke, silakan Kak Sofyan dijelaskan kembali. Ini tadi bagian tugu ya. Kalau ini bagian pelataran atas namanya nih, mulai dari sini sampai ke sini ke puncaknya. Nah, bagian pelataran atas yang ini itu di dalamnya ada ruangan. Ruangannya itu bisa menampung 50 orang. Nih, di dalam sini. Nah, ini lebarnya itu panjang dari sini ke sini itu 11 meter. Kemudian dari sini ke sini juga sama 11 meter. Jadi luasnya itu 11 meter dikali 11 meter. Ya.
di dalamnya itu bisa muat sampai 50 orang di dalam. Nah, ketika kita masuk ke dalam, di sini dari pelataran bawah sampai ke pelataran puncak itu ada yang namanya lift. Tahu lift? Tahu ya? Pernah naik lift? Pernah. Belum ya? Yang suka ada bacaan opennya itu, tapi bukan open buat masak loh. Nanti masuk gosong kalau open itu. Ini open yang biasa dipakai buat naik gedung tinggi dari lantai sini ke atas ini. Di dalamnya ada lift. Dan di dalamnya ini, di dalam sini, di dalam tubuh sampai ke atas, ini ada tangga yang berputar. Jadi sekelilingnya itu ada tangga. Nah, khawatir kalau liftnya lagi mati gitu kan, kita bisa pakai tangga. Nah, di dalam sini kita bisa melihat pemandangan Jakarta. Jakarta itu bakal terlihat semua. Bahkan Gunung Salak yang ada di Bogor itu kelihatan puncaknya kalau sedang cuacanya bagus. Nah, kemudian untuk bagian puncak ini namanya lidah api. Nah, lidah api. Jadi ini menggambarkan api yang menyala-nyala, makanya warnanya kuning emas. Jadi melambangkan api. Nah, lidah apinya ini terbuat dari perunggu yang dilapisi oleh 50 kg emas. Pada awal pembuatannya ini 38 kilo. Cuma ketika Indonesia sudah merdeka 50 tahun untuk memperingatinya, perunggu ini dilapisi kembali dengan emas. Jadi totalnya 50 kg emas yang dilapiskan kepada perunggu. Gitu ya. Jadi ini melambangkan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tidak pernah padam gitu. Jadi sampai kapanpun bakal tetap menyala. Ya karena memang warnanya juga kuning, tidak akan luntur. Nah, itu yang aslinya ya. Nah, karena kita menggunakan skala 1:200 meter, jadi Monas yang kita buat ini, ukuran Monas yang kita buat ini adalah 200 kali perkecilan dari Monas aslinya. Jadi Monas asli dikecilin 1 kali, kecilin lagi, kecilin sampai 200 kali, nanti bakal dapat ukurannya seperti ini. Nah, Monas asli kebalikannya, 200 kali perbesaran dari Monas ini. Ya. Nah, karena ini menggunakan skala 1:200, jadi panjang dari sini ke sini itu 22,5 cm. Di sini juga sama, dari sini ke sini 22,5 cm. Nah, kalau untuk bagian ini dia itu 5,5 cm dikali 5,5 cm. Nah, untuk tingginya itu dari bawah, dari sini dari bawah ke atas itu 66 cm. Nah, kita pakai skala yang tadi. Nah, kemudian ketinggian dari pelacaran bawah ini ke bawah ke dasar tanah itu 17 cm. Nah, kenapa 17? Karena mengingatkan bahwa Indonesia itu merdeka pada tanggal 17. Nah, kemudian tadi ini kan 45 cm. 45 itu angka apa coba? Tahun kemerdekaan 1945, diambil angka belakangnya 45 gitu ya. Nah, ini juga ketinggian dari sini sampai ke puncak itu sama 17 cm, sama dengan dari sini. Dan Monas itu di bagian bawahnya ternyata masih ada bagian, yaitu yang disebut dengan Museum Nasional, Museum Sejarah Nasional. Jadi di bawah sini nih, di bawah, di dalam tanah, kedalamannya itu 3 meter di atas permukaan tanah. Di dalamnya itu ada museum. Itu ya adik-adik ya. Nanti kapan-kapan kita main ke Monas, mau gak? Mau. Dari penjelasan Kak Sofian tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Apakah sudah jelas? Udah jelas? Udah. Berarti kalau misalnya udah jelas, harapan kakak-kakak kalian, adik-adik itu harus tetap semangat, terus bila perlu belajar lagi sama Kak Sofian bagaimana membuat miniatur Monas. Barangkali di sekolah nanti kan ada pelajaran keterampilan. Nah,
pelajaran keterampilannya itu adik-adik membuat miniatur aja, kan udah belajar juga. Dan untuk miniatur ini ada nilai harganya juga. Kalau kita sudah bisa dalam kreativitas kita bisa buat selain Monas bisa buat apa aja yang akan dijualkan ke yang membeli. Jadi ada nilai usahanya juga. Siapa Monas ini? Untuk Ibu Sri. Untuk siapa Monas ini? Untuk Ibu Sri.